Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Gagal. Sukian sepertinya menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan saat dia melihat matanya tiba-tiba menjadi panas membara. Dia melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan dan mengisyaratkan agar dia tenang. Kian tua, tolong tiarap untuk istirahat sebentar. Bayi tua akan kembali sebentar lagi. Su Qian tersenyum. Dia memberi Old Qian, yang tergantung di langit, sebuah saran. Tatapannya menyapu langit. Para ahli dari Demon Flame Valley dari sebelumnya juga mengikuti Han Feng melarikan diri. Karenanya, langit tampak kosong saat ini. Keheningan itu tanpa pertempuran besar yang menggetarkan jiwa dari sebelumnya. Old Qian tidak menolak Su Qian saat mendengar ini. Dia mengangguk sedikit sebelum langkah kakinya dengan lembut menekan langit dan perlahan mendarat di tanah. Su Qian, Xiao Yan, dan yang lainnya mengikuti di belakang. Para siswa akademi dalam tempat mereka mendarat telah disebarkan oleh para sesepuh. Xiao Li dan yang lainnya yang telah menunggu di samping, dengan cepat maju. Mata cemas mereka menyapu Xiao Yan sebelum mereka buru-buru bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja." Kakak kedua, ini di Old Qian dari Akademi Dalam. Untungnya, dia turun tangan sebelumnya. Jika tidak, saya akan menciptakan bencana besar. Xiao Yan tersenyum tipis, dan menjelaskan semuanya sebelum menunjuk ke Qian tua di depannya. Xiao Li menyapa Old Qian. Xiao Li buru-buru menyambutnya setelah mendengar ini. Kekuatan menakutkan yang ditunjukkan Old Qian dan Old Bai sebelumnya juga telah ditangkap oleh matanya. Secara alami, dia tidak berani meremehkan Qian tua. Hehe. Old Qian tersenyum saat dia mengangguk. Kekuatan Xiao Li secara alami bukanlah sesuatu yang akan dia perhatikan. Namun, Xiao Yan adalah seseorang yang sangat dia hargai. Oleh karena itu, sikapnya terhadap Xiao Li juga menjadi agak ramah. Setelah saling menyapa, kelompok itu mengikuti Su Qian dan memasuki area yang dalam di Akademi Dalam. Setelah itu, mereka menemukan aula yang luas di mana semua orang masuk dan memenuhi ruangan sampai penuh. Semua orang duduk di kursi masing-masing saat mereka mengobrol lembut satu sama lain. Su Qian juga melaporkan kepada Qian tua tentang hal-hal yang terjadi di Akademi Dalam selama periode waktu ini. Ini termasuk ringkasan singkat dari api jantung jatuh dari Akademi Dalam serta beberapa masalah besar yang telah terjadi selama tahun-tahun ini. Qian tua sedikit tercengang ketika dia mendengar bahwa api hati yang jatuh dari Akademi Dalam akhirnya mendarat di tangan Xiao Yan. Dia segera berkata kepada Xiao Yan, "Kamu benar-benar beruntung." Saat itu, Mang Tianqi telah menemukan Flame Heart Fallen dan akhirnya menyegelnya. Awalnya, dia berencana untuk menyerap dan menyempurnakannya. Namun, Fallen Heart Flame telah berevolusi dan membentuk beberapa kecerdasan. Itu akhirnya melawan dengan keras kepala dan terus bersembunyi di dalam magma bawah tanah tanpa mau muncul. Tidak disangka bahwa Anda akhirnya mendapat manfaat darinya. Xiao Yan tanpa sadar mengeluarkan senyum malu saat mendengar ini. Api hati yang jatuh ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh Akademi Dalam. Meskipun ada berbagai alasan yang menyebabkan Xiao Yan akhirnya memilikinya, hatinya masih memiliki semacam perasaan bersalah saat ini disebutkan. Seseorang yang memiliki pertalian akan mendapatkan harta karun yang dimiliki alam. Seseorang tidak bisa mencoba memaksakan keinginannya. Karenanya, Anda tidak perlu merasa bersalah. The Fallen Heart Flame juga merupakan bahaya tersembunyi yang menunggu untuk meletus jika terus disegel. Jika dibiarkan meletus sepenuhnya di masa depan, Akademi Dalam akan hancur sebagai akibatnya. Saat itu, bahkan saya tidak terlalu mendukung penyegelan itu. Semakin banyak yang disegel,
semakin sulit untuk menghadapinya di masa mendatang. Old Qian berbicara dengan senyum tipis setelah menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan di dalam hatinya. Saya mengerti. Xiao Yan buru-buru menjawab. Su Kain tersenyum tipis saat mendengar ini. Setelah itu, dia mengalihkan topik pembicaraan. Sekitar setengah jam atau lebih setelah kelompok Xiao Yan memasuki aula, sosok samar tiba-tiba muncul perlahan di aula dengan cara yang aneh. Setelah itu, sosok tua bayi tua muncul. Dengan membalikkan tangannya secara acak, mayat sedingin es terlempar ke tanah. Mata semua orang di aula buru-buru melihat ke atas. Siapa lagi mayat yang ditutupi dengan bekas luka darah merah tua selain hantu iblis tanah tua yang sangat sombong setengah hari yang lalu? Namun, pada saat ini, pendiri lembah api iblis, seorang ahli terkenal di wilayah sudut hitam, telah berubah menjadi mayat. Perubahan ekstrim seperti itu menyebabkan cukup banyak orang menghela nafas dengan tenang. Old Qian memandangi mayat sedingin es dengan mata tertutup dengan keganasan. Setelah itu, dia melirik ke wajah bayi tua yang dingin dan acuh tak acuh. Dia menghela nafas dan berkata, lupakan tentang dendam saat itu. Anda juga telah membatalkan simpul di hati Anda. Peluang Anda berhasil mengisi ke kelas Douzun juga akan sedikit lebih besar. Old Bai mengangguk sedikit. Dia diam-diam duduk di kursi di satu sisi. Setelah itu, dia menutup matanya. Masalah hari ini sudah selesai. Bai tua dan aku harus melanjutkan retret kita. Kami tidak tahu kapan waktu berikutnya kami akan muncul. Akademi dalam akan diserahkan kepadamu selama periode waktu ini. Qian tua menoleh dan berbicara dengan Su Qian setelah melihat Bai tua kembali. Su Qian mengangguk. Namun, dia perlahan berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, dua sesepuh, Su Qian berharap kalian berdua bisa membantu. Anak kecil ini sayangnya telah diracuni oleh racun yang kuat dan dia membutuhkan seorang elit Douzun untuk benar-benar mengusirnya. Namun, bagaimana mudahnya mencari Douzun yang elit? Bolehkah saya tahu apakah Old Qian dan Old Bai dapat bergandengan tangan dan membantunya menghilangkan racun? Su Qian menunjuk ke arah Xiao Yan dan berbicara dengan wajah serius. Old Qian dan Old Bai diam-diam mengangkat kepala setelah mendengar kata-kata Su Qian. Tatapan mereka menyapu Xiao Yan dan kejutan melintas di mata mereka. Ini benar-benar membutuhkan seorang elit Douzun untuk menghilangkannya? Ini adalah pertama kalinya kami berdua melihat racun yang begitu kuat setelah hidup bertahun-tahun. Teman kecil, kemari dan biarkan aku melihatnya. Kakak ketiga, kamu diracuni? Mengapa Anda tidak menyebutkan masalah ini kepada saya? Selain Xiao Yan, ekspresi Xiao Li juga tercengang saat dia berbicara dengan syok dan ketakutan. Bersantai. Tidak apa-apa. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia meyakinkan Xiao Li sebelum buru-buru berdiri dan dengan cepat melepaskan jubahnya untuk mengungkapkan titik racun hitam aneh di dadanya yang disegel oleh segel. Dia tertawa getir, benda ini disebut titik racun iblis. Itu dilakukan dengan menggunakan semua douqi dari Douzong dan sangat beracun. Kecuali jika seseorang adalah Douzun, akan sulit untuk mengeluarkannya. Kamu benar-benar dapat menyebabkan seorang elit Douzong menghabiskan semua douqinya untuk meracuni Anda. Orang itu benar-benar memberi Anda wajah, teman kecil. Old Qian menggoda. Setelah itu, matanya mengamati bintik hitam pekat itu. Sesaat kemudian, dia sedikit mengernyit dan kesungguhan tambahan muncul di matanya. Dia bertukar pandang dengan bayi tua di sampingnya. Setelah itu, mereka berdua mengulurkan jari mereka. Douqi yang sangat padat melonjak keluar. Douqi bergejolak dan benar-benar memadat menjadi kristal energi sepanjang 2,5 inci. Wajah semua orang yang duduk menunjukkan beberapa keterkejutan ketika mereka melihat bahwa mereka berdua benar-benar mampu memperkuat Douqi.
Legenda mengatakan bahwa hanya seorang elit Douzun yang dapat memperkuat Douki mereka. Tidak disangka kedua orang ini juga bisa melakukannya. Dengan jentikan lembut jari mereka, kristal Douki lolos dari jari Qian Tua dan Bai Tua sebelum dengan lembut melayang ke titik hitam di dada Xiaoyan. Ketika itu hanya 1 inci atau lebih jauhnya, tiba-tiba itu meledak, berubah menjadi kristal kecil yang tak terhitung jumlahnya yang melayang dan mendarat di titik hitam. Seluruh tubuh Xiaoyan bergetar hebat mengikuti pintu masuk bubuk kristal ini. Wajahnya juga berubah. Bubuk itu seperti percikan panas yang menyebabkan gelombang rasa sakit yang hebat menyebar dari dadanya. Titik racun berwarna hitam tiba-tiba mulai bergoyang seperti makhluk hidup setelah bubuk kristal Douki jatuh ke atasnya. Bintik hitam itu bergerak naik turun saat kilaunya berkedip dari kegelapan yang pekat. Cahaya bertahan sekitar 2 menit atau lebih sebelum tiba-tiba menghilang. Kabut hitam yang tidak biasa tiba-tiba merembes keluar dari titik racun sebelum akhirnya menggulung dan menyebar. Hati-hati, ini beracun! Wajah cantik Little Fairy Doctor berubah sedikit saat melihat kabut hitam menyebar. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan Douki yang berwarna abu-abu melonjak dari tangannya. Itu segera membungkus kabut hitam di dalamnya sebelum dengan hati-hati menarik kembali ke tubuhnya. Tubuhnya awalnya adalah kuali pemurnian racun. Oleh karena itu jumlah kecil ini tidak menimbulkan banyak ancaman baginya meskipun potensi dari Demon Poison Spot. Sungguh racun yang mematikan. Wajah Old Qian dan Old Bai bergerak sedikit setelah mereka perlahan menarik jari mereka. Kristal Douki milik mereka sebenarnya telah sedikit melemahkan tempat racun setan ini. Itu memang layak menjadi hal aneh yang membutuhkan semua Douki dari Douzong untuk membuat. 2 orang tua, bagaimana ini? Su Qian buru-buru bertanya saat melihat mereka berdua berhenti. Qian Tua menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, sulit. Kami berdua bukanlah Douzun asli dan kami tidak dapat membuat banyak jenis tubuh kristal Douki sebelumnya. Orang yang telah menggunakan racun ini terlalu kejam. Sepertinya kau hanya bisa pergi dan mencari seorang elit Douzun untuk membantu. Bahkan kalian berdua tidak berdaya. Mendengar ini, hati Xiaoyan tanpa sadar merasa sedikit kecewa saat dia bertanya. Bukannya kita benar-benar tidak berdaya melawan hal ini. Anda juga telah melihat sebelumnya bahwa kami memang mampu mengeluarkan racun. Namun, jumlah yang akan kami keluarkan terlalu sedikit. Pada tingkat ini, kemungkinan kita membutuhkan beberapa tahun untuk menghilangkan racun sepenuhnya. Apakah Anda punya banyak waktu? Bai Tua menutup matanya saat dia menjawab. Xiaoyan sekali lagi tertawa getir. Beberapa tahun? Pada saat itu, kemungkinan segel akan rusak secara otomatis sebelum racunnya benar-benar hilang. Jika itu masalahnya, akan lebih baik baginya untuk mencari Douzun elit atau menelan api surgawi, jenis ketiga. Su Qian juga menghela nafas saat melihat ekspresi Xiaoyan. Dia menepuk bahu Xiaoyan untuk menghiburnya. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam, membungkuk pada Qian Tua dan Bai Tua sebelum perlahan kembali ke kursinya. Meski hatinya merasa sedikit kecewa, dia tidak kecewa dengan ini. Sejujurnya, ketika dia melihat bahwa Old Qian dan Old Bai hanya bisa mengeluarkan racun, dia merasa bahwa membiarkan mereka mengeluarkan racun bukanlah metode yang baik. Tempat racun iblis ini memang membawa ancaman besar bagi Xiaoyan. Namun, pada saat yang sama, itu juga berisi semua Douki dari seorang elit Douzong. Ini juga menyebabkan Xiaoyan menginginkannya. Jika dia bisa memurnikan energi seperti itu sedikit demi sedikit seperti yang dia lakukan saat itu, niscaya itu akan memungkinkan kekuatannya untuk maju. Oleh karena itu, memang agak boros jika dia membiarkannya menyebar. Sepertinya hal ini, aku masih harus mengandalkan diriku sendiri. Selama saya mendapatkan jenis ketiga, api surgawi, saya akan dapat mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk memperbaiki tempat racun iblis. Pada saat itu,
kekuatanku akan meningkat pesat. Perasaan Xiao Yan yang agak kecewa segera menjadi panas saat dia memikirkan ini. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.